Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oh ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan suatu perjalanan ya, mengunjungi beberapa peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya ditemani oleh para pelestari tradisi budaya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya teman-teman, karena sudah diajak oleh beliau-beliau ini. Jadi sekarang ayo kita mulai perjalanan ini, dan mudah-mudahan konten kali ini dapat memberikan informasi yang cukup bermanfaat. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita menuju ke Pundan Pagerwetan ya, terlebih dahulu kita akan mengunjungi kediaman Mas Danu untuk meminta informasi seputar Pundan Pagerwetan yang akan kita kunjungi. Nah, mungkin di sana kita bisa ngopi sambil menggali informasi dari beliau, karena rumah beliau itu cukup dekat dengan lokasi Pundan Pagerwetan ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol di sana teman-teman sambil ngopi ya. Doakan beliau. Oh, suka cakungnya itu gitu. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam ya dari Punden Gunung Sari, kami pun tiba di tujuan kami, yaitu tempat yang dipercaya sebagai makam para leluhur yang dianggap memiliki kontribusi besar atas adanya desa ini. Beliau adalah Mbah Wongso Hadikusumo yang babat alas di desa ini teman-teman. Dan di sini juga terdapat beberapa punden yang diyakini sebagai makam tokoh-tokoh keturunan Majapahit, diantaranya Eyang Sindubromo, Eyang Danutirto, Eyang Lukito Sastrowardoyo, dan Dewi Ukurowati, dan juga Eyang Sutowijoyo teman-teman. Dan seperti yang teman-teman saksikan, di makam-makam ini terdapat batu-batu yang merupakan bagian dari reruntuhan candi yang mengindikasikan kalau dulunya tempat ini merupakan tempat yang mungkin menjadi aktivitas ritual keagamaan teman-teman.
Nah, seperti yang dilihat ini teman-teman, jadi batuan batu bata ini batuan batu bata andesit ya. Jadi terbuat dari batu andesit gitu ya, beda dengan batu bata merah ya. Ya, seperti ini misalnya ya. Dan di sini ada lambang atau logo belah ketupat yang mungkin menandakan keseimbangan. Juga banyak sih sebenarnya lambang-lambang belah ketupat yang jika kita kaitkan dengan teologi ya, filsafat teologi kalau mungkin ya. Nah, di sini juga ada lingga teman-teman. Nah, seperti yang dilihat ini lingganya. Nah, lingga di sini unik teman-teman karena mempunyai apa ya, bentuk persegi ya, seperti yang dilihat itu. Nah, kalau bentuk persegi daripada lingga ini yang umum disebut sebagai Brahma Baga teman-teman. Dan untuk ini biasanya atau persegi, ini persegi 6 atau persegi 7 ya, kayaknya ini 7 ya, yang umum disebut sebagai Wisnu Baga. Dan juga ada bentuk simetris sedikit, itu mungkin itu yang dinamakan sebagai Siwa Baga atau Rudra Baga teman-teman. Jadi bagian-bagian daripada lingga yang ada di sini teman-teman. Ini ada juga batu bata merah sih sebenarnya, kayaknya ya sudah sepuh juga sih teman-teman. Oke, kita akan keliling lagi. Dan di sini juga ada batu-batu yang unik ya. Ya, bisa dilihat ini kayak seperti lumpang ya. Nah, ini seperti lesung ya, seperti itu. Dan ini juga unik, terdapat beberapa bercak-bercak lubang-lubang gitu. Saya tidak tahu dulu fungsinya sebagai apa teman-teman. Oke teman-teman, tepat di belakang saya ada lingga ya, yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu lingga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu lingga yang memiliki arti harfiah yakni suatu tanda yang dapat merujuk pada arca ataupun patung pemujaan, terutama pada aliran Siwa. Nah, biasanya kata lingga juga disebut swalingga yang menggambarkan benda tegak lurus yang menggambarkan kejantanan Dewa Siwa. Jadi teman-teman, di Nusantara terdapat beberapa jenis lingga, yakni lingga yoni yang umum digunakan sebagai media pemujaan, di mana terdapat dua bagian, diantaranya lingga yang melambangkan Dewa Siwa dan juga yoni yang melambangkan Dewi Parwati. Ada juga lingga ganda ya atau dwi lingga ya, yang memiliki makna teologis sebagai simbolisasi Sang Hyang Batara Siwa, yang juga dibuat sebagai media pemujaan Batara dan juga Batari teman-teman. Dan lingga jenis ini dapat dijumpai di tempat tertentu seperti di Pura Rambut Siwi ya, yang ada di Pulau Bali. Dan ada juga yang namanya muka lingga, yakni lingga yang memiliki hiasan muka Dewa Siwa. Dan lingga semisal ini jarang dijumpai, terutama pada periode Jawa kuno, yang umumnya memiliki fungsi yang sama dengan lingga yoni teman-teman. Nah, sedangkan lingga yang berada di samping saya ini merupakan lingga patok atau lingga semu. Jadi teman-teman, lingga patok sering ditempatkan di titik-titik tertentu untuk menandai sebuah batas antara satu lahan atau wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya penanda batas wilayah Sima atau daerah perdikan atau swatantra. Pada masa Hindu-Buddha ada juga lingga patok yang berada di tengah atau pusat bangunan pemujaan yang umumnya disebut sebagai Brahmastana teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mengetahui latar belakang lingga-lingga dan batu bersejarah yang ada di tempat ini, pertama-tama mari kita membahas terlebih dahulu tentang desa tempat di mana batu dan lingga ini berada, yaitu Desa Pager. Jadi kalau berbicara tentang Desa Pager teman-teman, desa ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Di dalam naskah Pararaton menyebutkan nama Telaga Pager atau yang diduga sebagai Desa Pager ini merupakan nama tempat yang pernah dilalui oleh Raden Wijaya bersama pasukannya ketika hendak menyelamatkan diri dari serangan pasukan Gelang-Gelang. Bahkan nama Pager juga disinggung dalam Kakawin Negara Kertagama yang menyebutkan kalau Desa Pager ini pernah dilalui oleh Raja Hayam Wuruk ketika hendak mengunjungi Candi Jawi. Dan dalam kitab tersebut, konon juga menyebut kalau Ranggawuni yang wafat pada tahun 1260 Masehi, yang tak lain adalah nenek dari Raja Tumapel, Wisnuwardana, juga didarmakan di Desa Pager ini. Namun beberapa ahli berpendapat kalau nama Pager yang tercantum dalam naskah tersebut bukanlah merujuk pada desa ini, melainkan ke sebuah candi yang berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di lereng Gunung Pegat, yaitu Sawetar, teman-teman. Nah, berdasarkan pendapat para ahli teman-teman, keberadaan Desa Pager kemungkinan sudah ada sejak masa akhir kerajaan Tumapel atau Singosari yang berlanjut hingga masa kerajaan Majapahit.
Dan dalam prasasti Rene yang bertarikh 1379 Masehi yang dikeluarkan oleh Giriswardhana atau Batara Ringwengker menyebutkan sama sanak ring pager siramula dharma gunita sirabiang sirasoma wewang tri makadi pawidingan. Nah, dari rangkaian kalimat tersebut, beberapa pengamat sejarah menganggap nama pager yang tertulis dalam prasasti Rene tersebut merupakan toponim desa Pager yang dianggap sebagai kawasan yang menjadi tempat tinggal para keluarga bangsawan, yang diantaranya merupakan Mula Dharma Gunita yang punya peranan penting terhadap tempat suci seperti tempat pemujaan ataupun tempat pendarmaan, teman-teman. Namun perlu diketahui, prasasti Rene yang membahas tentang sengketa wilayah memang menyebut kata pager, tapi belum tahu pasti apakah kalimat pager yang dimaksud memang benar-benar merujuk pada desa ini atau bukan. Nah, jika itu memang benar, mungkin saja batuan-batuan yang kita kunjungi saat ini merupakan sisa-sisa dari bangunan yang disucikan, yang umumnya berupa candi pemujaan atau perabuan, teman-teman. Atau jangan-jangan beberapa lingga patok yang sudah kita jumpai di sini merupakan batas wilayah antara keluarga bangsawan dengan rakyat biasa, atau mungkin sebagai batas kawasan tempat yang disucikan. Jadi ya, apapun itu tetaplah ini menjadi hal yang sangat asik untuk dibahas sambil ngopi, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya sedikit informasi yang sudah kami sajikan dari kami keluarga besar pelestari budaya dan tradisi Gunung Sari. Dan perlu teman-teman tahu, kalau informasi yang sudah kami sampaikan masih perlu dipelajari lagi. Dan saya berharap mudah-mudahan tayangan yang kami suguhkan ini dapat memberi manfaat untuk lebih mendekatkan kita pada nilai-nilai sejarah dan budaya yang dititipkan oleh Tuhan melalui leluhur kita. Saya Adipas, Sang Petualang Pasuruan, mengucapkan sampai jumpa di jelajah situs berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu.